Oh iya, nanti ini yang masih belum join mungkin ini saya kirim linknya lagi ya. Ya, seperti itu. Untuk pengerjaannya nanti kurang 2 menit ya. Ini karena sudah 19:43, Pak, linknya akan tutup ya. Oke, sebelum itu nanti saya jelaskan rules-nya dulu ya. Nanti sebelum agendanya dan rules-nya dulu. Next. Oke, nanti agenda hari ini nanti kita akan ada yang pertama ada introduction, lalu kedua ada pretest. Karena pretest sudah selesai, nanti kita akan Mas Fahrul nanti akan mempresent material. Yang keempat ada Q&A. Lalu setelah Q&A, lalu ada post test dan feedback form. Terus yang keenam ada photo session sebagai sesi dokumentasi. Dan yang terakhir ada closing. Next, Mas Afif. Oke, untuk rules-nya pada sesi kali ini yaitu yang pertama, open up your camera. Ya, usahakan bisa on cam gitu. Yang kedua, be proactive. Jadi usahain bisa aktif dalam sesi kali ini. Yang ketiga, take notes. Mungkin ada yang nggak tahu, nanti bisa ditanyakan di Mas Fahrul atau dan yang lain-lain. Yang keempat, don't forget to ask. Jangan lupa bertanya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mengerjakan pretest, post-test, dan feedback form. Dan itu saja
peraturan pada sesi kali ini. Oke, oke. Monggo Mas Fahrul, silakan bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih Mas Aldino. Halo, suaraku masuk nggak? Masuk, Mas. Oke, nah kita langsung mulai aja ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pertama kali kita kenalan yuk dengan Python. Nah, aku rasa sih teman-teman semuanya udah pada tahu apa itu Python Programming Language. Jadi mungkin aku spill sedikit, singgung sedikit. Python itu kan salah satu bahasa pemrograman yang interpreter dan juga dapat menggunakan object-oriented programming. Python ini juga termasuk ke dalam high programming language. Mengapa masuk ke dalam high programming language? Karena Python ini memiliki sintaks yang hampir mirip dengan bahasa manusia sehari-hari, sehingga hal ini memudahkan untuk orang-orang non-IT untuk mempelajari Python, untuk menggunakan Python. Oleh karena itu, Python ini banyak digandrungi, salah satunya di bidang data science, karena di bidang data science banyak orang-orang non-IT seperti statistik, matematika, dan lain sebagainya. Mungkin boleh di next. Nah, untuk kode editor sendiri yang dapat kita gunakan untuk bahasa Python, yang paling banyak digunakan ada 4. Yang pertama ada PyCharm, yang kedua ada Visual Studio Code, dan yang ketiga ada juga Notebook, dan yang terakhir ada Google Colab. Nah, selama study jam nantinya, kita akan menggunakan Google Colab. Kenapa sih Mas harus pakai Google Colab? Apakah ada kata Google sebelum Colab? Enggak ya. Jadi, kita pakai Google Colab karena ada beberapa benefit yang kita dapatkan, mulai dari kita tidak perlu menginstal apapun pada saat kita menggunakan Google Colab. Kita hanya perlu browser dan internet untuk menjalankan kode Python kita di Google Colab. Nah, boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu variable dan assignment. Nah, dua hal ini merupakan hal yang sangat berkaitan erat dengan bahasa pemrograman apapun dari C++, JavaScript, Golang, Python, C#, dan lain sebagainya. Apa sih Mas variabel itu? Jadi variabel itu merupakan sebuah tempat untuk menyimpan sebuah nilai, dan kegiatan pemberian nilai pada suatu variabel itulah yang dinamakan dengan assignment. Nah, untuk bahasa Python sendiri, cara penulisan variabel itu cukup mudah, yaitu dengan pertama kita tulis nama variabelnya, kemudian diikuti dengan operator sama dengan, kemudian diikuti dengan nilai variabel yang ingin kita simpan. Nah, boleh di next, Mas. Selain variabel dan assignment, ada juga input, output, dan komentar yang banyak digunakan pada saat kita membuat sebuah program. Nah, apa sih Mas input itu? Input adalah data yang dimasuk dalam program. Kemudian output adalah hasil yang diberikan oleh program setelah memproses input. Dan untuk komentar adalah keterangan pada program yang kita kembangkan. Untuk input sendiri pada bahasa Python, kita dapat memanfaatkan built-in function dari Python yaitu input, dan untuk output kita dapat menggunakan fungsi print. Dan untuk komentar sendiri pada bahasa Python ada dua jenis komentar. Yang pertama itu inline komentar yang menggunakan tanda pagar, dan yang kedua itu blok komentar. Nah, kenapa sih Mas kita perlu komentar? Nah, komentar ini itu sangat bermanfaat pada saat kita melakukan kolaborasi dengan orang, karena komentar ini membuat kode kita menjadi readable atau lebih mudah dibaca dan mudah dipahami. Boleh di next. Nah, setelah kita mengenal Python, apa itu Python, kemudian variabel assignment pada Python, input, output, dan komentar pada Python, yuk kita beralih ke berinteraksi dengan data pada Python. Boleh di next. Nah, sebelumnya kita telah membahas apa itu variabel dan assignment. Nah, selain itu ada juga deklarasi dan inisialisasi yang seringkali dilakukan pada saat kita membuat sebuah program. Jadi deklarasi adalah proses mengenalkan atau pembuatan sebuah variabel. Namun, deklarasi ini tidak ada pada Python. Jadi Python tidak memiliki perintah untuk melakukan deklarasi sebuah variabel. Kemudian inisialisasi. Inisialisasi adalah
pemberian nilai awal variabel yang telah dideklarasikan. Nah, apa sih Mas perbedaan inisialisasi sama assignment? Jadi inisialisasi ini merupakan assignment awal pada sebuah variabel. Nah, untuk bahasa Python sendiri untuk inisialisasi cukup mudah, yaitu dengan cara kita membuat sebuah variabel. Pertama kita memberi nama variabel, diikuti dengan operator sama dengan, kemudian diikuti dengan nilai yang ingin kita simpan. Contohnya yang ada di PPT itu nilai teks, yaitu Python. Nah, boleh di next. Nah, mungkin teman-teman ada yang tanya, apakah hanya nilai teks saja yang bisa disimpan? Dan jawabannya itu tidak ya. Jadi, ada dua tipe data pada Python. Yang pertama itu primitif, yang kedua nanti ada collection. Nah, untuk tipe data primitif itu merupakan jenis data yang paling dasar dalam bahasa pemrograman. Dan untuk Python ada 4 jenis tipe data. Yang pertama itu number, yang kedua itu boolean, maaf, ada 3 tipe data, number, dan string. Nah, untuk number sendiri pada Python itu ada 3 jenis, teman-teman. Yang pertama integer untuk bilangan bulat, yang kedua itu float untuk bilangan desimal, dan yang ketiga itu kompleks. Nah, untuk contoh penulisan number pada bahasa Python mungkin teman-teman bisa lihat pada bagian kanan. Ada variabel integer dengan nilai 2, kemudian ada variabel dengan nama float dengan nilai 2,5, dan variabel dengan nama kompleks yang berisi tipe data kompleks. Selanjutnya boolean. Nah, boolean ini itu merupakan tipe data dengan jenis benar atau salah, true atau false. Dan untuk yang terakhir itu string atau teks. Nah, pembuatan string sendiri pada bahasa Python itu ada 2 cara. Yang pertama ada single quote, yang kedua ada double quote. Nah, kapan Mas harus menggunakan single quote, kapan harus menggunakan double quote? Nah, sebenarnya tidak ada rumus pasti, namun pada saat terdapat sebuah teks yang terdapat single quote pada teks kita, seperti let's take a break, kan ada single quote pada teks kita. Jadi kita harus menggunakan double quote untuk menyimpan nilai tersebut. Boleh di next. Nah, selain tipe data primitif, ada juga tipe data collection pada Python. Nah, tipe data collection ini merupakan jenis data yang menyimpan satu atau lebih data primitif sebagai satu kelompok. Jadi, tipe data collection ini itu menyimpan beberapa nilai dari tipe data primitif. Dan pada Python sendiri ada 4 jenis data yang termasuk tipe data collection. Yang pertama ada list, yang kedua ada tuple, yang ketiga ada set, dan yang terakhir ada dictionary. Dan untuk list sendiri bersifat ordered dan mutable, artinya terurut dan dapat diubah. Kemudian ada tuple, ordered dan mutable, artinya terurut dan tidak dapat dirubah. Untuk set sendiri itu unordered, unique, dan mutable, artinya tidak terurut, unik, dan bisa diubah. Dan terakhir itu dictionary yang memiliki sifat key and value dan unordered. Jadi, apa sih maksud unordered dan mutable itu? Jadi, unordered itu artinya tidak terurut. Hal ini menandakan kalau tipe data tersebut, variabel dengan tipe data tersebut tidak dapat dipanggil berdasarkan urutannya. Misal, tuple ke 0 itu set ke 0 itu tidak dapat dilakukan. Untuk pembuatan masing-masing collection dapat dilihat pada sisi kanan pada bahasa Python. Untuk list sendiri contohnya kita menggunakan square bracket atau kurung kotak untuk pembuatan list. Kemudian untuk tuple sendiri kita menggunakan round bracket atau kurung bulat. Dan untuk set kita menggunakan kurung kurawal. Hal ini sama dengan dictionary juga menggunakan kurung kurawal, namun dictionary memiliki nilai atau isinya itu berupa key and value, contohnya Python, kemudian isinya terdapat nama sebagai key dan value sebagai Python. Nah, boleh di next, Mas. Nah, berikut ini beberapa operasi pada list, set, dan string. Mungkin teman-teman bertanya-tanya bagaimana dengan tuple dan lain sebagainya dictionary. Mungkin teman-teman bisa explore lagi karena sangat banyak operasi yang dapat dilakukan. Di sini kita ambil yang
umumnya digunakan. Yang pertama ada len untuk menghitung banyak elemen, yang kedua ada min dan max untuk mengetahui minimum dan maksimum dari suatu list, set, dan string. Kemudian ada in dan not in untuk memasang suatu nilai pada list. Kemudian unpacking untuk memberikan nilai untuk beberapa variabel, dan yang terakhir ada sort untuk mengurutkan list. Boleh di next. Nah, setelah kita tahu tipe data pada Python, kemudian apa itu Python, selanjutnya kita akan membahas tentang ekspresi. Nah, boleh di next. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih Mas ekspresi itu? Apakah ekspresi muka? Enggak ya. Jadi ekspresi itu merupakan kombinasi dari satu atau lebih variabel, konstanta, operator, dan fungsi yang bermakna untuk menghasilkan suatu nilai dalam tipe tertentu. Boleh di next. Nah, ada beberapa ekspresi pada Python, ada 3 jenis ekspresi. Yang pertama aritmatika. Nah, ekspresi ini berkaitan dengan operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Dan untuk jenis yang kedua itu ekspresi relasional. Ini berkaitan dengan operator kurang dari sama dengan, tidak sama dengan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada ekspresi logika. Nah, ekspresi logika ini berkaitan dengan operasi and, or, dan not. Nah, boleh di next, Mas. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis operator. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas tentang jenis-jenis ekspresi. Nah, ini merupakan beberapa operator yang digunakan pada tiap-tiap ekspresi, contohnya aritmatika. Nah, aritmatika menggunakan operator tambah, kurang, kali, dan bagi. Untuk relasional ini menggunakan operator tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan seterusnya. Dan untuk operator logika, itu pakai and, or, dan not. Dan yang terakhir itu assignment. Nah, apa sih Mas assignment ini, operator assignment? Nah, operator assignment ini digunakan pada saat kita ingin memperbarui sebuah variabel dengan nilai tertentu. Misalnya, assignment ini seringkali digunakan pada saat kita membuat sebuah perulangan yang akan kita bahas nanti. Nah, boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu control flow. Nah, apa sih Mas control flow ini? Jadi control flow itu adalah sebuah perintah atau sebuah inti dari bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengontrol alur dari program kita. Nah, boleh di next Mas, ada 2 jenis control flow yang umumnya dipakai, yaitu percabangan dan perulangan. Untuk percabangan sendiri, pada bahasa Python 3, yang pertama itu if, yang digunakan untuk satu kondisi, kemudian else jika kita menginginkan 2 kondisi, dan ditambahkan elif untuk kondisi 3 atau lebih. Nah, untuk contohnya pada bahasa Python, teman-teman kita bisa lihat pada sisi sebelah kanan. Untuk if sendiri penulisannya yaitu kita pertama tulis if, kemudian kondisinya, kemudian titik 2, kemudian diikuti dengan statement atau print yang ingin kita jalankan. Kemudian untuk if else itu penulisannya yaitu pertama kita tulis if terlebih dahulu, kemudian kondisi 1, kemudian diikuti dengan statement 1. Hal ini tidak berbeda dengan penulisan if sebelumnya. Nah, untuk statement else cukup mudah, yaitu kita tulis saja else, kemudian statement kedua. Dan untuk if, penulisannya yaitu ditaruh sebelum else. Jadi sini merupakan kondisi penutup atau kondisi terakhir. Penulisannya pertama kita tulis if, kondisi dan statementnya, kemudian kita tulis else, kondisi kedua dan statement kedua, dan else kita taruh di terakhir sebagai kondisi ketiga. Nah, boleh di next, Mas. Nah, selain percabangan ada flow yang lain yaitu perulangan. Jadi terdapat 3 jenis perulangan yang ada di bahasa Python. Pertama itu ada for. Nah, jadi for ini itu digunakan pada saat kita telah mengetahui jumlah perulangan iterasi yang kita inginkan. Kemudian ada perulangan while. Nah, ini itu digunakan pada saat kita belum mengetahui iterasi yang diinginkan atau belum
belum ditentukan. Jadi ini itu pada saat melakukan perulangannya itu menggunakan sebuah kondisi yang telah kita tentukan, bukan jumlah iterasi ditentukan. Dan untuk perulangan selanjutnya itu nested for. Nah, nested for ini itu merupakan perulangan di dalam perulangan. Nah, untuk bentuk perulangan pada Python sebagai berikut mulai dari for, while, dan nested for. Nah, untuk penulisan for sendiri, kita di bahasa Python karena tidak ada seperti bahasa C atau iterator gitu, jadi di bahasa Python kita melakukan unpacking pada saat melakukan perulangan. Contohnya sebagai berikut, yang kiri atas for nilai in sequence. Sequence ini itu bisa berupa tuple, list, ya tuple dan list ada. Kemudian diikuti dengan titik 2 dan blok kode yang ingin diulang. Selanjutnya yaitu perulangan while. Nah, untuk perulangan while ini sama seperti for, namun kita kasih sebuah kayak pengkondisian dulu. Jadi penulisannya while diikuti dengan kondisi bagaimana perulangan itu akan diulang dan diikuti dengan blok kode yang ingin diulang. Nah, selanjutnya yaitu for bersarang. Nah, for bersarang ini tuh penulisannya sama dengan for biasa, namun kita tambah for di dalam for yang pertama. Jadi for contohnya for nilai 1 dalam sebuah sequence 1, kemudian kita tulis di dalam blok yang ingin diulang, kita tulis sebuah for. Jadi for nilai 2 di dalam sequence 2, kemudian baru kita tulis blok code yang ingin diulang. Nah, di next, Mas. Nah, kita udah sampai separuh jalan. Mungkin teman-teman ada yang nanya sebelum break? Kalau oke, Mas Davin, on mic. Izin tanya ya. Tadi di bagian data collection itu kan ada 4 tipe data ya, seingat saya. Ya, dari 4. Lalu itu setiap tipe data kan memiliki perbedaan masing-masing. Menurut Mas Fahrul ini kira-kira kapan kita menggunakan tipe data seperti list dan tuple, set, dan dictionary ini? Di saat apa? Oke, cukup bagus sih pertanyaannya. Terima kasih Mas Davin. Ya, Oke. Jadi kapan sih Mas kita harus pakai list, kapan harus pakai tuple, kapan pakai set, dan kapan pakai dictionary. Nah, ini tergantung dengan case yang kita hadapi ya. Jadi misal kita memiliki sebuah gambar dan gambar tersebut tidak ingin kita rubah urutannya. Jadi kita bisa menggunakan tuple karena tuple bersifat immutable atau tidak dapat dirubah. Kemudian misal kita ingin membuat sebuah antrian begitu, antrian dari puskesmas atau obat, pengantrian obat. Jadi kita bisa menggunakan list karena list bersifat ordered atau terurut dan mutable dan dapat diubah. Jika kita menggunakan tuple pada saat membentuk sebuah antrian untuk case antrian, hal itu tentunya berlawanan dengan sifat tuple karena sifat tuple immutable atau tidak dapat diubah. Nah, immutable ini itu berkaitan dengan pengupdatean data, kemudian penambahan data, dan pengurangan data. Sehingga jika kita menggunakan tuple, artinya kita tidak dapat mengubah atau menambah. Nah, untuk set sendiri itu digunakan pada saat kita ingin menyimpan sebuah nilai yang bersifat unik. Contoh case-nya, aku belum jujur untuk set ini, tapi set ini tuh sama set ini tuh isinya dapat gambar gitu. Mungkin jika Mas Davin menemukan sebuah case di mana Mas Davin harus menyimpan sebuah nilai yang tidak tergambar,
mungkin Mas Davin bisa menggunakan set. Dan untuk dictionary sendiri, ini itu digunakan pada Mas Davin ingin menyimpan sebuah identitas dari warga, misal nama Fahrul atau Mas Davin, kemudian umur, nama, umur, dan alamat. Nah, itu sangat cocok sekali kita menggunakan dictionary, karena dictionary memiliki sifat penggunaan key and value. Mungkin begitu, Mas Davin. Ya, Mas Farul, terima kasih untuk jawabannya. Cukup memuaskan. Oke, Terima kasih, terima Mas. kasih. Oke, Ya, sama-sama. Oke, Muhammad Bilal boleh. Mau nanya, ini apa namanya, kalau di collab lihat JSON kan ke samping gitu ya Mas. Nah itu formattingnya pakai apa ya Mas? Biar bisa dibaca gitu JSON. Oke, ini pertanyaan. Jujur aku belum pernah sih membaca data dari JSON. Atau mungkin bisa dibuat jadi pandas data frame ya mungkin. Karena sejauh pengetahuanku, kita bisa membaca data JSON dan pandas data frame. Mungkin seperti Soalnya itu. formatnya butuh JSON Mas. Jadi kalau dibuat data frame nggak cocok. Oke. Oh, kebutuhannya kan untuk membaca data aja, Mas. Atau gimana? Jelek Mas, nggak bisa dibaca malah. Oke, mungkin bisa kalau untuk membaca data aja mungkin bisa dirubah ke pandas dulu, Mas. Nanti kalau misal mau dioperasikan lebih lanjut ya pakai JSON. Kalau mau membaca saja itu bisa data frame aja gitu. Karena pandas data frame itu setahu lumayan powerful kalau cuma buat baca data. Mungkin begitu, Mas Bila. Oke Mas. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau belum ada pertanyaan, mungkin kita break dulu ya, sekitar 10 menit. Nanti 8.17 kita kembali. Terus nanti kita akan membahas tentang array, metrik, dan lain sebagainya. Nah, mungkin begitu. Terima kasih.
Oke, karena sudah jam 8.18, mungkin Mas Farul bisa dilanjut untuk materinya. Monggo, Mas. Oke. Nah, sebentar ya. Nah, sebelumnya kan kita udah bahas tentang apa itu Python, kemudian kode editor Python, kemudian kita juga udah bahas apa sih variabel dan assignment itu. Kita juga sudah bahas tentang tipe data pada Python, mulai dari number, tipe data collection juga, list, set, dictionary. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang array dan pemrosesannya. Nah, boleh di next, Mas Viv. Mungkin teman-teman ada yang nanya, apa sih Mas array itu? Jadi array adalah salah satu jenis dari struktur data linear dan terdiri dari kumpulan elemen bertipe data sama dengan indeks yang berurutan atau linear. Nah, pada Python sendiri, array ini itu menggunakan tipe data list. Namun, sebelumnya kan list bisa menyimpan beberapa jenis tipe data, mulai dari number, string, dan boolean secara bersamaan. Namun, untuk array sendiri itu, kita harus menyimpan sebuah nilai dengan tipe data yang sama dalam satu kelompok tanpa melibatkan kelompok lain. Nah, array ini itu juga bersifat berurutan yang mana ini berkaitan erat dengan sifat list yang ordered dan mutable, artinya berurutan dan dapat dirubah. Nah, boleh di next, Mas. Nah, berikut implementasi array dengan Python. Contohnya kita membuat sebuah variabel array dengan nama variabel, kemudian diikuti dengan operator, kemudian diikuti dengan kurung kotak atau square bracket, di mana ini menandakan bahwa variabel tersebut merupakan variabel dengan tipe data list. Kemudian untuk nilainya kita isi mulai dari nilai 1 sampai nilai n sebanyak yang kita inginkan. Dan perlu diingat, perlu digarisbawahi bahwa nilai yang disimpan pada array itu harus bersifat harus bertipe data yang sama. Misal kita ingin menyimpan number pada nilai 1, maka nilai 2 sampai nilai ke n harus bersifat number juga, bertipe data number juga. Misal kita ingin menyimpan sebuah teks pada nilai 2, maka mulai dari nilai 1, nilai 3 sampai nilai ke n, kita harus menyimpan nilai yang bertipe teks atau string. Nah, boleh di next, Mas. Nah, selanjutnya kita akan membahas matrix, dan karena ini kan learning path machine learning, dan machine learning itu tidak akan jauh dari matrix. Nah, mungkin teman-teman ada yang nanya, apa sih Mas matrix itu? Boleh di next, Mas Afif. Jadi matrix itu merupakan kumpulan data yang diatur dalam bentuk tabel 2 dimensi dengan setiap elemennya terdefinisi berdasarkan baris dan kolom. Gampangnya, matrix ini itu merupakan sebuah array dengan dimensi berjumlah 2. Jadi ada array di dalam array. Nah, untuk contohnya boleh di next, Mas Afif. Nah, untuk contoh implementasi dari matrix ini bisa kita lihat di layar ya. Jadi untuk membuat matrix sama dengan array, kita pertama memberikan sebuah nama variabel, kemudian diikuti dengan operator sama dengan, kemudian diikuti dengan square bracket atau kurung kotak. Nah, di dalam kurung kotak kita tidak menyimpan sebuah satu nilai, tapi kita menyimpan sebuah array. Contohnya, kita menyimpan sebuah array dengan nilai 1 sampai nilai ketiga. Nah, selanjutnya untuk nilai yang kedua pada array nama variabel ini, kita simpan juga array dengan nilai 4 sampai nilai 6, dan seterusnya. Dan perlu diingat bahwa nilai yang disimpan pada matrix ini atau array bersarang ini itu memiliki tipe data yang sama dan jumlah yang sama mulai dari nilai 1 sampai 3
sampai nilai 7 sampai 6. Maaf, nilai 7 sampai 9. Sehingga ukurannya biasanya itu seperti ini. Misal contoh kita memiliki sebuah array dengan jumlah 7 kali 7. Nah, itu merupakan sebuah metrik di mana terdiri dari baris dan kolom. Nah, boleh di next, Mas Afif. Nah, untuk operasi pada matriks pada Python sendiri terbagi menjadi dua, yaitu untuk operasi satu matriks, ada juga operasi dua matriks. Dan untuk operasi satu matriks sendiri, contohnya menghitung total, mengalihkan matriks dengan skalar tertentu, kemudian transpose matriks, ada juga inverse matriks. Dan untuk operasi yang melibatkan dua matriks, itu contohnya menambahkan dua matriks, mengalihkan dua matriks, dan pembagian dua matriks. Nah, boleh di next, Mas Afif. Untuk contoh-contoh operasi lain, mungkin teman-teman bisa explore lebih lanjut. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang subprogram. Nah, boleh di next. Subprogram ini itu merupakan serangkaian instruksi yang dirancang untuk melakukan operasi yang sering digunakan dalam suatu program. Jadi, misal kita ingin membuat sebuah kode, contohnya instruksi makan. Hal yang pertama kita lakukan pada saat kita ingin makan adalah kita merasa lapar terlebih dahulu, kan? Jadi daripada menulis kode lapar satu persatu, lebih baik kita membuat sebuah fungsi atau subprogram tentang lapar. Jadi jika kita ingin melakukan operasi makan, maka kita tinggal memanggil fungsi lapar yang telah kita buat. Contohnya seperti itu. Nah, boleh di next, Mas Afif. Nah, fungsi. Apa sih, Mas, fungsi itu? Dari tadi bilang fungsi, function built-in, function print, function input, dan lain sebagainya. Nah, fungsi sendiri memiliki definisi blok kode yang dapat menerima input, melakukan pemrosesan, dan mengembalikan output. Pada Python, terdapat dua jenis fungsi, yaitu built-in function dan user-defined function. Nah, untuk built-in function ini itu, jadi built-in function itu merupakan fungsi-fungsi yang telah dibuat oleh Python tanpa perlu kita kode secara eksplisit. Jadi kita tinggal memanggil saja seperti tadi fungsi print, fungsi input, kemudian nanti ada fungsi math, kemudian nanti ada fungsi append pada list. Itu merupakan contoh-contoh dari built-in function. Dan untuk user-defined function ini itu merupakan fungsi yang kita buat sendiri, kita kode secara eksplisit. Contohnya yaitu fungsi lapar yang sebelumnya kita bahas. Nah, untuk bentuk user-defined function atau fungsi yang didefinisikan oleh user, mungkin bisa di next. Nah, untuk bentuk dari fungsi user-defined ini atau fungsi yang dibuat oleh kita sebagai user itu bentuknya seperti ini. Jadi, dimulai dengan def keyword atau bisa dibilang define keyword, kemudian diikuti dengan nama fungsi. Kemudian setelah kita memberikan nama fungsi, akan diikuti dengan parameter dari fungsi. Nah, contohnya yaitu panjang dan lebar. Nah, ini contoh dari user-defined function yang kita buat. Di sini kita membuat fungsi dengan nama mencari luas persegi panjang. Maka parameter yang kita butuhkan adalah panjang dan lebar, bukan? Jadi untuk mencari luas persegi panjang, kita membutuhkan panjang dan lebar. Kemudian, setelah memberikan parameter fungsi, kita tambahkan titik 2. Setelah itu, kita enter, kemudian jangan lupa indentasi, kemudian operasi yang ingin kita lakukan. Jika contohnya seperti ini, mencari luas persegi panjang, maka operasi yang dilakukan adalah mengalihkan antara panjang dan lebar. Kemudian kita simpan pada sebuah variabel dengan nama persegi panjang. Nah, kemudian kita kembalikan nilai dari luas persegi panjang yang telah kita dapatkan sebagai output. Jadi, untuk membuat sebuah proses
menjadi sebuah output dalam fungsi di Python, kita menggunakan keyword return. Nah, apakah harus ada output-nya, Mas, dari fungsi yang telah kita buat? Itu tidak ya, tidak harus ada return. Jadi ada dua jenis fungsi, yaitu fungsi fungsi yang memiliki return dan juga ada yang tidak memiliki return. Nah, untuk fungsi dengan return, maka pada saat kita memanggilnya, kita harus simpan nilainya pada sebuah variabel tertentu. Jika fungsi tidak memiliki return, maka kita tidak perlu membuat sebuah variabel untuk penyimpan return atau kembalian dari fungsi yang telah kita definisikan. Nah, boleh di next. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Oh ya, mungkin Mas Alvino lupa menyampaikan bahwa ada reward tertentu untuk peserta teraktif, baik tanya atau membantu jawab dan lain sebagainya. Di akhir program akan ada awarding sendiri buat peserta teraktif. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Q&A. Oke. Di sini ada Mas Muhammad Raffi Muhtadin. Oke, Mas izin bertanya, untuk keyword fungsi hanya terdapat def atau ada keyword lainnya? Oke, pertanyaan bagus dari Mas Muhammad Raffi Muhtadin. Jadi, untuk pembuatan sebuah fungsi sendiri itu hanya ada keyword def, Mas. Jadi, def itu merupakan sintak dari Python. Jadi, tidak dapat diubah menjadi kata-kata lain. Jadi itu sebuah keyword atau kata kunci. Untuk membuat sebuah fungsi, kita menggunakan def dan tidak ada keyword lain yang dapat kita gunakan untuk membuat fungsi. Mungkin seperti itu, Mas Muhammad Raffi. Oh, iya mungkin ada satu jenis fungsi lain yang belum ditambahkan tadi, yaitu fungsi lambda function. Itu artinya fungsi yang tidak memiliki nama atau unknown function. Jadi untuk pembuatannya kita tidak memerlukan sebuah def. Jadi pembuatannya dilakukan secara eksplisit di tengah-tengah kode. Mungkin begitu, Mas Raffi. Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Nah, jadi kenapa sih kita membahas tentang apa itu Python, kemudian kode editor, tipe data, terus kemudian tadi ada juga function, kemudian ada metrik. Nah, jadi materi-materi yang kita bahas hari ini tuh akan sangat bermanfaat pada saat kita akan mempelajari machine learning. Kan teman-teman join ML Study Jam ini kan untuk mendapatkan pemahaman lebih tentang machine learning. Nah, untuk ini itu merupakan step awal untuk mempelajari machine learning. Jadi, teman-teman, kita harus paham terlebih dahulu jenis-jenis tipe data pada Python sebelum mempelajari machine learning, karena akan sangat sulit sekali jika kita belum paham apa itu list, kemudian perbedaan list dan tuple, kapan kita pakai tuple, kapan kita pakai list. Pada saat kita mempelajari machine learning itu akan sangat sulit sekali dan aku rasa sih mustahil gitu. Jadi mungkin seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Oke, teman-teman. Bisa langsung raise hand atau tulis di kolom chat juga nggak apa-apa, atau di kolom Q&A juga nggak apa-apa. Ada lagi tuh, Oke, Mas. Oke. Dari Mas Muhammad Wahyu Abrori, Mas nanya bedanya sama dengan 2 kali sama is buat bandingin nilai apa ya, Mas? Nah, jadiin itu
pertanyaan bagus dari Mas Muhammad Wahyu Agori. Nah, untuk operator sama dengan dua kali itu tuh digunakan untuk operator logika, Mas. Untuk misalnya membandingkan umur 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 saya dengan umur Mas Wahyu, apakah sama dengan atau tidak. Nah, untuk is ini itu digunakan eh, umumnya dikombinasikan dengan operator not atau operator logika, Mas. Jadi operator sama dengan dua itu merupakan operator relasional dan operator is itu merupakan operator logika. Nah, mungkin hasilnya outputnya mungkin sama, tapi jenis operatornya itu beda. Mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya ada juga dari Mas Grady Christian. Oke. Izin bertanya, Mas, mungkin bisa dijelaskan ulang bedanya array dan list dari segi gunaan fungsi itu apa ya, Mas? Karena cara inisialisasinya mirip-mirip. Oke, pertanyaan bagus dari Mas Christian. Jadi tidak ada perbedaan signifikan dari list dan array. Yang membedakan itu isinya, Mas. Kalau list itu bisa menyimpan nilai dengan beberapa tipe data. Misal Masnya ingin menyimpan nilai umur, nama, dan sudah kawin atau tidak. Kan itu pertama umur kita menggunakan tipe data number kan. Yang kedua, kita nama itu menggunakan tipe data string atau teks kan. Dan yang terakhir itu sudah nikah atau tidak itu menggunakan tipe data bulan. Nah, ini tuh kita menggunakan list. Kemudian untuk menyimpan untuk array sendiri, ini tuh menyimpan satu kumpulan nilai tapi dengan satu jenis tipe data. Mungkin untuk inisialisasinya itu nggak ada bedanya, cuma penyebutannya yang berbeda. Untuk list sendiri sebuah variabel dikatakan list jika nilai yang disimpan itu memiliki tipe data yang berbeda. Namun list itu akan disebut sebagai array jika nilai yang disimpan ini itu memiliki tipe data yang sama semua. Mungkin seperti itu, Mas Grady. Apakah menjawab? Jadi tidak ada perbedaan sama sekali pada saat inisialisasinya, Mas. Hanya saja yang membedakan itu cuma nilai yang disimpan begitu. Tipe data nilai yang disimpan. Nah, selanjutnya ada dari Mas Azani Saputra. Kak, mohon izin bertanya. Iya, boleh, Mas Azani. Mas Azani, mungkin. Oh, bisa diklik. Mas Azani Saputra. Mungkin bisa on mic atau... Oke, dari Mas Azani Saputra kan saya sudah sempat belajar dikit nih tentang Python. Pertanyaannya yakni machine learning apakah bisa diimplementasikan secara standalone terhadap pengolahan data? Oke, pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Azani Saputra. Apakah machine learning dapat diimplementasikan secara standalone terhadap pengolahan data? Oke, sorry Mas Azani, apakah bisa menjelaskan lebih detail terkait standalone diimplementasikan secara standalone terhadap pengolahan data itu bagaimana? Maksudnya Kak, mohon maaf saya Oke. izin interupsi ini saya jawabnya pakai voice saja ya. Jadi kalau misalkan Oke. kan saya sempat ini studi independen juga nih Kak semester ini gitu kan ngambil data analis. Nah pertanyaan saya itu kan dari pembelajaran juga kemudian
setelah saya ulik-ulik juga ternyata machine learning ini dia kayak, ngebuat suatu sintaks atau program khusus gitu kan di Python itu sendiri untuk bisa ngolah, inputan biar jadi outputan tertentu gitu. Salah satunya mungkin kayak forecasting atau nebak, habit dari si data ini bakalan ke depannya gimana gitu, ngelihat dari, statistik data-data yang udah peroleh sebelumnya. Nah, pertanyaan saya, misalkan gitu Kak, saya tuh, ada data gitu Kak ya, data apapun gitu dalam bentuk, data frame gitu kan yang mencakup mungkin, nama, kemudian juga data-data yang ter-record lainnya tuh, nah kan saya pengen, saya tuh bisa, apa ya, bisa dibilang itu kayak pengen ngediagnostik datanya itu bukan sekedar cuman kayak ngebaca data aja gitu kan. Kayak kepengen kita tuh pengen buat suatu, forecasting terhadap data yang ada gitu. Nah, sejauh ini saya pelajarin juga di Mitra itu belum sampai sejauh itu gitu. Apakah memang, hal-hal kayak forecasting itu memang cuma bisa diperoleh di, apa namanya, di machine learning doang gitu kan. Nah, kemudian semisal itu mau diimplementasiin, pengolahan data menggunakan machine learning itu apakah melibatkan pemrograman atau bahasa-bahasa lain atau framework lain gitu? Atau memang bisa machine learning, Python itu bisa diimplementasikan langsung ke, pengolahan datanya, seperti itu, Kak. Mungkin agak belibet, cuman saya, pengen nanyanya kayak gitu, cuman nggak begitu tahu sih spesifiknya seperti apa. Makasih banyak, Kak. Oke, oke sip. Itu pertanyaan bagus sekali ya. Jadi Mas Azani itu ingin membuat machine learning yang dapat ngolah data gitu ya, Mas Azani? Iya betul, Kak. Oke, jadi, eee, harusnya sih bisa ya. Jadi ini tuh ada nanti machine learning itu kan dibagi menjadi 3 kan. Pertama itu supervised learning, kedua itu unsupervised learning, dan yang terakhir itu, reinforcement learning. Di mana supervised learning itu, untuk tipe data dengan jenis X dan Y, artinya ada atribut dan targetnya. Dan untuk unsupervised ini itu hanya atributnya saja tanpa ada target, dan reinforcement ini itu digunakan pada saat kita ingin mengajari sebuah komputer bagaimana cara melakukan sesuatu hal. Nah, mungkin permasalahan Mas Azani ini tuh masuk ke reinforcement learning. Artinya Mas Azani perlu memberitahu step-step melakukan pengolahan data pada komputer. Nah, untuk itu sendiri, jujur saja saya belum pernah mempelajari detail tentang reinforcement learning, Mas Azani. Mungkin Mas Azani bisa explore lagi dengan kata kunci reinforcement learning terkait bagaimana membuat sebuah machine learning model yang dapat secara langsung mengolah data tanpa kita perintah atau kode satu persatu, Mas Azani. Pakai keyword reinforcement learning, dan itu seharusnya itu doable atau dapat dilakukan pakai bahasa Python secara standalone. Mungkin seperti itu, Mas Azani. Semoga menjawab. Oke, baik. Makasih banyak, Kak, tanggapannya, Kak. Oke, oke, oke. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Mungkin untuk pertanyaannya bisa di luar dari topik yang apa kita bahas hari ini ya. Mungkin Mas, besok minggu depan kita mau bahas apa gitu. Nggak apa-apa juga. Mas Fahrul, itu ada satu pertanyaan tambahan baru di Q&A. Oke, Oh, nggak ada ya? Sudah. Oh, ini. Terima kasih. ya tidak ada. Ya. Iya, udah Oke. bisa deh. Nah, untuk mungkin aku sedikit kasih bocoran ya. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang bagaimana menganalisa data dengan Python. Nah, mungkin Mas Azan ini karena udah ikut MBKM tentang data analis, mungkin lebih pro ya, Mas Azani.
Nah, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin bisa lanjut ke sesi pretest, Mas Afif. Oke, dari Mas Azani ada pertanyaan. Kak, mohon izin bertanya kembali. Rencana machine learning di Pathway ini itu lebih pengolahan data atau unsupervised learning? Oke, jadi eh, learning nanti ke depannya kita mungkin akan condong ke ini, Mas Azani. Kita condong ke supervised learning. Jadi untuk pengolahan data, karena kita learning path-nya nama learning path kita itu machine learning, jadi untuk pengolahan datanya mungkin hanya sedikit, Mas Azani. Untuk unsupervised learning nanti mungkin teman-teman bisa explore lebih lanjut ya. Karena jujur aja unsupervised learning ini tuh jarang jarang sekali digunakan pada real case dunia nyata. Nah, contoh dari unsupervised learning itu apa, Mas? Nah, contoh misalnya itu kayak ini, teman-teman, FYP TikTok. Itu kan misal kita suka tentang Korea, maka modelnya akan memberikan rekomendasi video Korea terus-menerus. Nah, ini itu termasuk ke clustering atau unsupervised learning. Nah, untuk supervised learning contohnya itu banyak sekali. Misal kita identifikasi wajah, apakah wajah ini merupakan pemilik handphone atau tidak. Nah, itu termasuk ke permasalahan supervised learning. Untuk reinforcement learning itu contohnya seperti robot sepak bola. Nah, untuk robot sepak bola sendiri kan nggak ada target atau nggak ada target, namun ada beberapa step yang harus dilakukan. Contoh lain dari reinforcement learning itu contohnya bot dari catur. Nah itu kan nggak ada targetnya menang kan. Berbeda dengan pengenalan wajah, di mana targetnya itu pemilik wajah atau bukan. Nah, ada pertanyaan lagi, izin bertanya Mas, mungkin ini di luar materi, apakah ada perbedaan signifikan antara profesi data analis dengan data engineer? Terima kasih Mas. Oke, pertanyaan bagus dari Mas Brian Davitra. Apa sih Mas perbedaan profesi antara data analis dan data engineer? Jadi, data analis itu berkaitan dengan data juga, sama dengan data engineer, namun hal yang membedakan antara data analis dengan data engineer itu, pertama, data analis itu fokusnya untuk menguak informasi atau menguak misteri atau menguak cerita dari data yang kita miliki untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Jadi biasanya data analis ini akan dihubungkan dengan data driven decision making atau pembuatan keputusan berdasarkan data yang kita miliki. Sedangkan data engineer ini itu merupakan sebuah arsitek bagaimana merancang flow dari data yang kita miliki atau organisasi miliki agar penggunaannya itu lebih mudah, mulai dari memasukkan data, mengganti data, menghapus data, hingga melakukan perombakan lainnya. Mungkin seperti itu, Mas Brian. Jadi, data analis ini itu tukangnya gitu. Nah, kalau data engineering itu kayak perancang dari flow data yang kita miliki. Mungkin seperti itu, Mas Brian. Apakah menjawab? Oke. Mungkin teman-teman apakah ada pertanyaan lagi? Oke, Mas Riko, silakan. Riko ini perempuan atau laki-laki ya? Boleh angkat tangan. Ya, ya permisi Mas, selamat malam. Saya Riko, laki-laki kebetulan Pak. Jadi saya mau Oke, tanya. Mas. Jadi saya mau tanya. Jadi sejauh yang saya tahu machine learning itu kan bisa diaplikasikan. Yang pertama menggunakan kalau di Python ya itu kan bisa menggunakan beberapa library yang ada kayak apa namanya dengan scikit-learn
atau apapun itu kan bisa langsung diimplementasikan ke dataset yang kita punya gitu tanpa harus membuat dari awal gitu kan. Terus kemudian kan ada yang membuat dari awal secara scratch menggunakan framework tertentu atau bisa disebut dengan TensorFlow atau apa gitu. Nah, yang pertanyaan saya itu apakah di kelas ini nantinya bisa membahas membuat machine learning yang sesuai dengan dataset yang kita punya, yaitu secara scratch itu, atau hanya pengimplementasian yang library yang ada di Python itu saja gitu. Seperti itu sih Mas, kira-kira. Oke, pertanyaan bagus dari Mas Riko. Jadi untuk implementasi machine learning sendiri kan umumnya kita pakai library yang sudah dibuat mulai dari scikit-learn, kemudian ada TensorFlow, PyTorch, dan lain-lain. Nah, apakah nanti study jam kita akan membahas tentang bagaimana membuat machine learning dari scratch? Nah, untuk pertanyaan tersebut mungkin jawabannya tidak ya Mas ya. Karena jujur aja kita hanya punya 7 pertemuan. Nah, mungkin nanti akan mungkin Masnya bisa explore lebih lanjut mengenai bagaimana membuat machine learning dari scratch. Mungkin seperti itu, Mas. Jadi nanti kita akan, selama study jam, kita akan memakai library-library yang telah dibuat oleh para pengembang, mulai dari scikit-learn dan TensorFlow. Dan untuk pembuatan machine learning dari scratch sendiri, nanti kita akan lewati, tapi teman-teman kan nanti dapat kode token course dari Decoding. Nah, di dalamnya mungkin ada penjelasan mengenai bagaimana cara kerja machine learning dari scratch. Mungkin seperti itu, Mas Riko. Iya, baik Mas, terima kasih jawabannya. Oke, mungkin Mas Riko bisa explore ya bagaimana membuat scratch machine learning gitu. Atau bisa manfaatkan ChatGPT juga bisa, Mas, harusnya bisa. Kalau implementasi machine learning-nya masih sederhana, misal kayak linear regression, logistic regression, itu kan salah satu metode machine learning yang paling sederhana gitu. Jadi bisa dibuat secara scratch. Kalau kayak neural network itu menurut aku udah terlalu kompleks, Mas, jika dibuat dari scratch begitu. Nah, ini ada pertanyaan. Mas, nanti record datanya bisa diakses kembali. Oke, Mas Azani. Oke, nanti recordnya akan dibagiin ya. Nanti bisa berupa link atau yang lain. Ditunggu aja, nanti akan diinfokan lebih lanjut, Mas Azani. Mungkin seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman? Mungkin Mas, nanti apakah kita akan membahas tentang deployment? Oh iya ya, nanti bahas tentang deployment. Mas, nanti apakah yang kita pelajari sangat bermanfaat pada saat pembuatan Google Solution Challenge? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin Mas, itu ada bisa. satu yang ketinggalan ya, Mas, dari Muhammad Wahyu. Di mana, Alvina? Sorry. Di Q&A yang belum saya dismiss. Belum ku dismiss. Oke, dari Muhammad Wahyu ini. Dari Mas Muhammad Wahyu. Izin nanya lagi, Mas. Dalam real life project, kita tuh harus banget set virtual environment atau enggak ya, Mas? Nah, kalau itu, ini pertanyaan bagus lagi. Mungkin Mas Wahyu udah ngerjain real life project ya. Jadi, kenapa sih kita harus pakai virtual environment? Apakah begitu penting virtual environment pada saat pengerjaan real life project? Nah,
untuk pertanyaan tersebut bagi aku pribadi sangat penting ya. Mungkin orang lain mungkin memiliki preferensi yang berbeda, tapi aku pribadi setiap ada project, aku akan membuat virtual environment baru terkait project tersebut. Hal itu kenapa? Karena terkadang pada saat pembuatan real life project, kita itu membutuhkan dependencies yang berbeda-beda. Misal pada saat project 1 kita menggunakan TensorFlow 2.10. Namun di project yang lainnya kita menggunakan TensorFlow 2.12. Jadi jika kita tidak menggunakan virtual environment, artinya kita memperbarui lagi versi TensorFlow kita pada device yang kita miliki. Jika kita tidak menggunakan virtual environment, artinya project yang sebelumnya itu udah berganti dependencies-nya. Hal itu terkadang membuat project tersebut tidak dapat dijalankan. Oleh karena itu, biasanya aku waktu ada project baru, aku pasti set virtual environment baru. Jadi, environment buat projectku itu lebih bersih dan lebih secure gitu. Mungkin seperti itu Mas Muhammad Wahyu Abrori. Dan itu mungkin orang lain memiliki preferensi yang berbeda, aku juga nggak tahu ya. Aku lebih nyaman kalau pakai environment yang baru gitu. Meskipun memakan banyak space dan juga terkadang sedikit repot buat misalnya. Mungkin seperti itu Mas Muhammad Wahyu Abrori. Siap, makasih Mas. Oke, sama-sama. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Mungkin Mas, apakah kita akan ngolah data audio? Bagaimana dengan data audio, Mas? Data video apakah bisa diolah pakai machine learning? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Oh ya, mungkin aku lupa tadi nyampein kenapa sih kita pakai Colab? Apa karena kita Google GDSC harus pakai yang Google aja? Enggak ya. Jadi salah satu benefit yang kita peroleh pakai Google Colab itu kita dapat gratis GPU computation. Jadi kita memperoleh free komputasi GPU. Jadi buat teman-teman yang memiliki laptop tentang kayak aku yang nggak punya GPU yang dapat digunakan buat machine learning itu nggak usah khawatir. Di Google Colab itu disediain kayak free GPU komputasi gitu buat mempercepat pemrosesan machine learning kita. Nah, GPU computation ini tuh akan sangat bermanfaat pada saat nanti kita mengolah data image karena data image itu merupakan sebuah matrix dengan jumlah yang sangat banyak, teman-teman. Misal umumnya itu ukurannya itu 256 kali 256. Itu untuk satu gambar. Nah, bayangkan berapa lama sebuah komputer memproses sebuah gambar, sebuah data dengan ukuran 258 kali 258. Artinya itu ada lebih dari 4.000 angka yang diproses oleh komputer untuk satu data saja, untuk satu sampel. Bagaimana jika kita memiliki 1.000 sampel? Nah, menggunakan GPU nanti kita bisa accelerate atau mempercepat proses pemrosesan machine learning yang kita miliki untuk data gambar. Mungkin seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari Fatima Zahra. Mas, maaf rada uut. Mau tanya cara ngatasin overfitting di NLP itu gimana ya? Oke, pertanyaan bagus ya dari Kak Fatima Zahra. Jadi, buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya, apa sih Mas overfitting itu? Jadi overfitting itu kita kan ngelatih model ya. Jadi ada dua jenis data, yaitu data training dan data testing. Jadi pada saat ngelatih model kita menggunakan data
training. Kemudian untuk melihat apakah model kita itu cukup baik atau tidak, kita tes pakai data testing. Dan overfitting itu memiliki arti bahwa model yang kita miliki itu memiliki akurasi yang cukup baik pada saat kita training, pada data training. Dan untuk data testing, model kita memiliki performa yang kurang baik. Dan untuk mengatasi overfitting itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, kita bisa augmentasi data yang kita miliki. Nah, overfitting itu terjadi karena model kita tidak dapat merepresentasikan data secara benar pada saat data testing. Nah, oleh karena itu mungkin overfitting bisa diselesaikan dengan augmentasi data yang kita miliki. Jadi kita membuat seakan-akan ada data lain. Jadi misal ada fitur ABC. Jadi kita tambahkan fitur D untuk mengurangi overfitting yang terjadi. Nah, untuk overfitting di NLP itu bisa diselesaikan dengan cara mungkin ini Kak Fatimah Zahra bisa menambahkan seperti koma atau titik atau tanda-tanda lain yang belum dikenali oleh model atau mengganti kata-kata tertentu dengan persamaannya. Misal kata tersebut guru. Nah, itu Kak Fatimah Zahra mungkin bisa rubah menjadi kata dosen. Jadi ada beberapa kata, Kak Zahra tambahkan saja sebuah sampel yang sama dengan sampel sebelumnya, namun ada beberapa kata yang dirubah ke dalam persamaannya. Sinonimnya gitu, bisa menggunakan sinonimnya. Jadi misal, aku bisa membuat roti. Nah, itu bisa Kak Zahra ubah menjadi aku dapat membuat roti. Mungkin seperti itu, Kak Zahra. Itu salah satu contoh augmentasi pada NLP, Natural Language Processing. Mungkin seperti itu, Kak Fatimah Zahra. Apakah menjawab? Oke, menjawab. Makasih. Oke, makasih, Kak Fatimah. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan lain? Mungkin kalau nggak ada yang nanya lagi, atau masih belum kepikiran, mungkin bisa lanjut ke sesi post-test ya. Tapi kalau teman-teman nanti ada pertanyaan yang baru kepikiran setelah sesi ini, bisa ditanyakan di Discord ya. Di Discord, tapi channel ML. Oke? Terima kasih. Mungkin teman-teman untuk link dari post-test dan feedback-nya itu bentar, aku copy ke chat-nya. Ini untuk post-test. Ini untuk feedback. Bentar ya.
pengerjaan postnestnya nanti sekitar diberi waktu 10 menitan. Jadi mungkin nanti sekitar 21, 12, 13 nanti filmnya ditutup. Juga jangan lupa untuk mengerjakan feedbacknya. Terima kasih.
karena sudah jam 21.13 bisa linknya sudah ditutup berarti. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi. Jadi semua teman-teman bisa mohon untuk on cam kamera karena nanti kita akan screenshot terlebih dahulu. Yang belum on cam mungkin bisa langsung on cam aja, nggak apa-apa. Oke, untuk dokumentasi mungkin bisa aku mulai. Ini karena ada 5 page, mau silakan yang belum on cam silakan on cam, akan aku dokumentasi sebanyak 5 kali dari page 1 sampai page 5 ya. Oh ya, untuk posenya Mas Fahrul mungkin bisa mencontohkan pose GDSC. Nah, itu bisa lihat ke Mas Fahrul. Ini mohon maaf kameraku ada error, jadi aku nggak bisa nyontohin posenya. Bisa lihat Mas Fahrul. Nah, gitu. Oke, yo, tak mulai dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke, page 1. Page 2. Page 3. Oke. 4. Sama 5. Oke, sudah selesai. Kita kembalikan ke Mas Alvino. Terima kasih. Oke, jadi terima kasih Mas Fahrul atas penyampaian materinya. Dan juga terima kasih teman-teman semua karena sudah bisa hadir pada sesi GDSC pada week 1 kali ini. Jadi mungkin teman-teman jangan lupa kita akan tetap terus ada setiap minggu jam 19.30. Jadi sampai week 7. Jadi tetap aktif dan see you untuk week selanjutnya. Oke, mungkin kita itu saja dari kami, dari GDSC Machine Learning. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. semuanya.